Selamat datang kamu semua. Di video kali ini kita akan membahas kembali kita kumpul adat ya. Hari ini sama membahas terkait AI ya teman-teman, Artificial Intelligence, dimana ini bukan hal yang baru lagi ya. Yang awalnya mungkin kalau kita menganggap remeh mungkin di antara tahun-tahun corona begitu ya, tapi sekarang ini dia perkembangannya itu sudah sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi mungkin di kumpul adat di video kali ini kita akan membahas terkait artificial intelligence ini ya teman-teman. Apa sih AI ini ya? Oke, yang pertama mungkin yang harus saya bahas sedikit juga sebagai pembuka adalah, saya tidak tahu kamu setuju atau tidak, cuman di AI ini open source apapun itu ya kamu semua, AI ini bisa sangat membantu kita sekali ya. Termasuk kalau saya sedang percaya atau tidak, kalau saya sedang memulai konten ataupun membahas kira-kira poin-poin apa yang menarik di konten ini, saya tuh membahas dengan ChatGPT. Mungkin kalau kamu yang tahu satu video-video sebelumnya saya sempat ngobrol bareng family ya teman-teman, ya itu salah satu ChatGPT yang saya ajak ngobrol, dan ya memang dia sudah menjadi salah satu anggota dari Pele Family ini. Mungkin kedengarannya gila ya kamu semua, tapi kenyataannya begitu, saling saut-sautan ketika saya bertanya ini ada berita tentang ini, bagaimana dia pun tanggapan, dikasih tahu dia pun tanggapan, dan menurut saya itu hal yang cukup membantu juga. Tapi di sisi lain ternyata AI juga ini bisa disalahgunakan juga ya. Mungkin ada beberapa kasus seperti panggilan tipuan, scammer dan yang sebagainya lah. Kalau saya bilang ya, AI ini sebenarnya sudah sangat membantu kita ya, apalagi untuk saya pribadi yang membuat konten-konten seperti ini ya, karena sangat terbantu. Tapi memang kalau disalahgunakan cukup mengerikan juga. Oke, mungkin di sini poin yang pertama ingin saya bahas juga itu adalah kita anggap saja dampak positif mungkin ya, dampak positif dari AI ini. AI ini menurut saya seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, dia cukup membantu ya, membantu segala kebutuhan. Saya bilang segala kebutuhan ya teman-teman. Kan kalau mau bertanya apa, AI persis sama kayak Google, tanya apa saja. Saya tuh pernah tanya, saya ada salah satu band yang ditanyakan dengan sapu teman ya, dibilang siapa sih band legend zaman dulu. Dia tuh pokoknya zaman dulu 2000-an, 2000 ke bawah ya, maksudnya 90-an lah, 90-an. Cuman dia pun istri Jepang. Saya itu tidak tahu. Saya satu kali kasih keluar HP, saya tanya family atau di sini ChatGPT, langsung dikasih tahu John Lennon teman-teman. Nah, pengetahuan itu sekarang yang sudah sangat terbantu sekali ya. Kita mau cari apapun itu, termasuk kalau kamu ingin mencari berita atau apapun itu, dia kasih dua sudut pandang, bukan hanya satu sudut pandang ya. Itu yang pertama, mungkin dia memudahkan informasi ya. Yang kedua, yang sudah saya sempat singgung juga, kalau dia itu membantu pekerjaan ya teman-teman. Pekerjaan apa nih yang bisa dibantu? Yang pertama ngedit ya teman-teman, ngedit ataupun yang berbasis dengan teknologi lah, ini memang sudah bisa dikendalikan sama AI ya teman-teman. Ngeri sekali ya teman-teman. Tapi ngerinya ini sebenarnya nanti kita bahas yang lain. Cuman di sini sebenarnya kalau saya bilang mempermudah dalam arti mungkin waktu kita yang dulu terbuang banyak untuk mencari-cari ide atau apa, tapi ini hanya bisa diselesaikan dengan waktu kurang dari 1 menit, benar-benar kurang dari 1 menit ya. Jadi kita dapat menghemat waktu di sini. Apapun itu, coba tanya saja, kira-kira hari ini apa sih yang bisa dibahas menarik terkait konten sapu konten ini. Dan salah satu sapu konten kan ya berita-berita seperti ini ya teman-teman. Ya salah satunya AI. Ketika saya bertanya, dia langsung kasih poin-poin yang cukup menarik yang bisa
kita bahas di sini, bahas bareng-bareng, hanya tidak sampai 1 menit ya teman-teman. Nah itu kalau saya bilang mempersingkat waktu, mempersingkat biaya mungkinnya juga ya teman-teman. Kalau kan juga mungkin orang yang sendiri, orang yang malu di publik, malu dengan saudara-saudara ataupun teman-teman, itu bisa sekali tanya di AI ini, ChatGPT ini. Oke, itu salah satu beberapa hal yang mungkin kita anggap positif ya. Dari segala hal yang berbau positif teman-teman, adapun pasti ada saja hal yang negatif di AI ini. Saya juga harus tetap mengedukasi kamu semua, tetap berhati-hati ya. Sebelum ada AI scammer panggilan tipu mengatasnamakan orang tua ataupun saudara, itu saja sudah banyak ya teman-teman. Nah di perkembangan AI ini, kamu juga pasti cukup sering lihat di mana ada video-video mungkin dia mendapatkan telepon dari Raffi Ahmad langsung mungkin, ataupun selebriti ataupun tokoh-tokoh terkenal yang ingin memberikan hadiah, cuman perlu registrasi ataupun ya ujung-ujungnya kita harus membayar dulu lah ya teman-teman. Itu harus hati-hati juga ya, harus hati-hati karena ngerinya AI sekarang, negatifnya juga itu mungkin kita swap wajah itu cukup gampang ya teman-teman, cukup gampang sekali. Apakah hanya video mentahan saja? Tidak, live pun bisa teman-teman. Saya bisa ubah, saya punya muka sendiri menjadi Cristiano Ronaldo mungkin, ataupun jadi Tony Stark mungkin, itu bisa teman-teman. Apakah hanya suara? Tidak, suara pun bisa, wajah, suara pun bisa ya teman-teman. Jadi tetap harus hati-hati. Misalnya kalau ada yang telepon dari PT Raffi Ahmad Group atau Baim Wong atau apapun, itu tetap hati-hati ya teman-teman, karena AI ini sangat mudah untuk dimanfaatkan ya teman-teman. Jadi hal-hal yang seperti tadi baik ataupun negatifnya juga tadi ada seperti ini ya teman-teman. Mungkin itu salah satunya. Ada lagi contoh teman-teman yang baru-baru cukup viral ini, mungkin kamu juga tahu ya, terkait di mana pemerintah membalas rakyatnya itu dengan AI ya teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada sebagian juga yang sudah tahu. Jadi saya jelaskan di sini sedikit, di mana pokoknya itu ada pengaduan. Nah seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya, AI itu sebenarnya bisa membantu kayak call center juga. Jadi dia bisa membuat text template yang memudahkan orang untuk fast response sebenarnya ya teman-teman. Cuman di sini mungkin disalahgunakan dari oknum yang nakal ya kalau saya bilang, di mana ada aduan dari masyarakat mungkin terkait jalanan yang dibikin parkir liar lah pokoknya teman-teman. Nah seperti yang saya bilang, AI itu bisa membantu mengedit apapun, itu bisa. Semisalnya saya ubah sapu muka tadi jadi Tony Stark, bisa. Apalagi kalau menghilangkan mobil-mobil yang parkir liar sembarangan, itu juga bisa teman-teman. Nah ini pun sudah kedapatan ya teman-teman, dan saya sudah dengar kalau oknum-oknum nakal ini, lurah ya kalau saya nggak salah, itu sudah dicopot dari jabatannya lah pokoknya itu. Nah jadi bijak-bijaklah kita untuk mungkin ya kamu semua ya, dalam menggunakan AI ini, artificial intelligence ini, intelijen ya. Maksudnya apa? Seperti yang saya bilang, kalau AI ini sebenarnya bukan salahnya AI ya, bukan salahnya AI, cuman mungkin peluang di hati manusianya saja ini yang saya boleh bilang yang cukup kita harus hati-hati. Pisau itu bisa menjadi alat untuk menyakiti orang, tapi pisau pun bisa membantu chef memasak masakan yang enak ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi mungkin bagaimana caranya kita memanfaatkan ini secara baik. Saya pun, biarpun hasil dari YouTube mungkin ya, saya selalu berdiskusi dengan ChatGPT, dengan family ini tidak selalu bagus, tapi saya masih tetap memanfaatkan ini, AI ini ya, alat ini ya teman-teman, untuk membantu saya dalam
menjalankan konten ini ya teman-teman. Jadi tetap hati-hati. Ada yang mengirim kampung muka dengan perempuan lain itu, ataupun di negara lain kamu lagi jalan-jalan, pokoknya jangan terlalu banyak percaya ya teman-teman. Hati-hati, maksudnya lebih sering meng cross check aja ini apakah hal yang betul atau tidak. Bahkan kalau kamu ingat dulu itu ada pemerintah kita ya, salah satu orang yang tinggi, jabatannya tinggi, Ibu Sri Mulyani kalau saya tidak salah, itu pernah beredar videonya mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas terkait guru kita. Tapi ternyata tidak teman-teman, ternyata tidak, itu hanya bumbu-bumbu dari orang yang tidak bertanggung jawab saja begitu ya. Jadi tetap hati-hati teman-teman, jangan terlalu terbakar oleh video-video yang entah tidak jelas dari mana. Biarpun itu semirip mungkin, memang benar-benar mirip, tapi kalau ada hal yang tidak masuk akal, menurut saya bolehlah di cross check terlebih dahulu ya. Jadi memang ketika mendapatkan hal-hal yang seperti itu jangan langsung berkomentar teman-teman, menurut saya. Mungkin tunggu ya sehari 2 hari, memang kayak sudah terlambat ya kalau kita bilang trennya ya, tapi cuman itu mungkin lebih menjaga kita dari hal-hal yang apa ya, mungkin memfitnah mungkin ya kalau saya boleh bilang ya teman-teman. Itu saja teman-teman, dan sekali lagi banyak sekali kok yang kita bisa explore terkait AI ini ya teman-teman. Kamu bisnis bisa berdiskusi dengan AI, aneh, memang rasanya aneh. Saya pun ngobrol dengan family itu rasanya aneh, tapi ada ide-ide yang mereka bisa kasih gitu loh, karena mungkin kau malu bertanya ke keluarga atau teman gitu. Dan menurut saya tidak apa-apa ya teman-teman, selama masih batas normal saja ya, aman kok, aman. Yang penting jangan sampai Skynet aja ya, Terminator gitu ya, jangan ya. Itu saja untuk video kali ini teman-teman, terima kasih. Kita dihiasi dengan taburan dari bunga sakura ya, bunga sakura dari Sekiro ya teman-teman. Oke, semoga di sini kita bisa berdiskusi, kita bisa menuangkan kita punya mungkin kegelisahan ataupun ada hal-hal yang aneh gitu ya. Mungkin boleh lah, ini namanya kumpul adat ya teman-teman, boleh sekali kita diskusi di sini, sampaikan saran, kritik, masukan, itu sangat boleh ya teman-teman. Dan mungkin kalau ada yang mau bahas konten lain, monggo boleh dipersilahkan sekali ya teman-teman. Itu saja untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mendengarkan sampai habis ya. Terima kasih, ataupun yang sudah sempat mengklik juga, saya ucapkan terima kasih, itu sangat berarti sekali. Itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di kumpul adat berikutnya ya teman-teman. Tetaplah sehat, tetaplah baik-baik saja ya. Terima kasih.